Gempar Rusia amok Israel karena menyerang Suriah. Hal ini akan picu eskalasi militer skala besar. Federasi Rusia mengutuk serangan udara Israel ke wilayah pemerintah Suriah yang terus berlanjut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menyebut serangan ini tidak bisa diterima dan dapat dibalas dengan eskalasi militer skala besar. Kami menganggap tindakan tak bertanggung jawab Israel seperti itu benar-benar tidak diterima. Kami secara tegas akan melakukan hal ini. Sedekade belakangan Tel Aviv kerap mengirim serangan udara ke wilayah Suriah. Israel mengklaim kerap menyasar target Iran dan kelompok Hizbullah dalam serangan-serangan tersebut. Terkini pada 31 Agustus, Angkatan Udara Israel menembakkan rudal ke sebuah bandara internasional dekat Aleppo, Suriah. Kemudian Israel juga dilaporkan menembakkan sejumlah rudal ke Damaskus yang disergap sistem pertahanan udara Suriah. Dua serangan itu dilaporkan menimbulkan kerugian material tetapi tidak menyebabkan korban jiwa. Tentu Israel salah sasaran dalam penyerangannya. Menurut Zakharova, serangan udara Israel ke Suriah dalam pelanggaran jelas atas kedaulatan Suriah dan norma dasar hukum internasional. Namun Israel tidak pernah memikirkan hal itu dan terus menuruti ambisi dan nafsunya. Kami yakin bahwa praktik jahat seperti itu tidak berkontribusi mengurangi risiko keamanan bagi Israel sendiri. Sebaliknya, tindakan kekerasan yang mendestabilisasi itu dapat memprovokasi aksi balasan dan berujung eskalasi militer berskala besar, kata Zakharova. Kami mendesak Israel menghentikan provokasi militer bersenjatanya terhadap Suriah yang merupakan tetangganya dan menahan diri dari setiap tindakan yang menyebabkan seluruh kawasan menghadapi risiko konsekuensi yang sangat berbahaya. Lanjutnya, jika hal ini terus terjadi, Rusia berjanji akan turun tangan untuk menghadapi si penjajah Zionis ini. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa pihaknya akan terus membalas apa yang telah dilakukan Israel dengan serangan-serangan udaranya ke teritori pemerintah Suriah. Moskow juga mendesak Tel Aviv untuk mematuhi hukum internasional. Hal tersebut disampaikan Lavrov usai berbicara dengan Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad pada 23 Agustus 2022. Kami mengutuk keras dan akan sangat tidak senang dengan melihat apa yang dilakukan Israel itu yang sangat berbahaya kepada wilayah Suriah. Termasuk episode sangat menggelisahkan ketika di Bandara Internasional Damaskus diserang pada Juni lalu ketika pelabuhan Tartus ditembaki, kata Lavrov. Lavrov menegaskan bahwa Moskow akan menuntut Israel untuk menghormati resolusi Dewan Keamanan PBB serta kedaulatan dan integritas teritorial Suriah. Ia mengklaim bahwa aktivitas-aktivitas mendukung pemberontak merupakan dukungan untuk separatisme sekaligus melanggar resolusi Dewan PBB. Sementara itu, diberitakan sebelumnya jika Rusia membantu Suriah menyerang Israel yang sebelumnya juga telah melakukan penyerangan terhadap Suriah. Rusia dilaporkan telah meluncurkan tembakan rudal S-300 kepada pesawat jet tempur Israel. Rusia memiliki kehadiran yang kuat di Suriah. Negara pimpinan Presiden Vladimir Putin itu mengambil sikap untuk mendukung pemerintahan di sana. Sementara itu, laporan ini sendiri datang saat hubungan Israel dan Rusia sedang memanas. Hal ini disebabkan langkah Rusia untuk menutup badan Yahudi di kedaulatannya. Moskow beralih lembaga itu mempromosikan migrasi ke Israel yang telah menarik minat umat Yahudi yang ada di sana dan juga mengganggu aktivitas karena diberitakan mereka juga melakukan mata-mata intelijen.
Perdana Menteri Yair Lapid menyebut penutupan badan Yahudi di Rusia akan berdampak negatif terhadap hubungan kedua negara. Rusia serang Israel, sebut-sebut Palestina. Vladimir Putin mulai geram dengan Zionis. Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Israel di Moskow. Ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, atas apa yang ia lontarkan pada media. Selain itu, Rusia kesal atas tindakan Israel yang mendukung penangguhan Kremlin di Dewan HAM PBB. Beberapa waktu lalu, Rusia juga menyebut Israel telah menuding pengalihan isu. Kami telah memberikan penilaian kami atas resolusi yang melanggar hukum dan bermotif politik ini. Ada upaya terselubung untuk mengambil keuntungan dari situasi di sekitar Ukraina untuk mengambil keuntungan dan mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari salah satu konflik tertua yang belum terselesaikan, yakni Palestina-Israel. Dikatakan di Rusia, Israel telah melakukan pencaplokan ke Palestina menyebabkan 2,5 juta warga di tepi barat hidup di kantong-kantong yang terpisah dari dunia luar. Jalur Gaza pada dasarnya telah menjadi penjara terbuka, yang 2 juta orangnya telah dipaksa untuk bertahan hidup selama hampir 14 tahun di bawah kondisi laut, udara, dan blokade tanah yang diberlakukan oleh Israel, tambah Rusia. Juga perlu dicatat bahwa program Israel untuk mempertahankan pendudukan terlama dalam sejarah dunia pasca perang dilakukan dengan bantuan diam-diam dari negara-negara barat terkemuka dan juga dukungan dari Amerika. Lapid juga menuduh Rusia melakukan kejahatan perang. Namun pada dasarnya Israel yang banyak melakukan hal tersebut. Hingga saat ini diketahui jika Putin masih terus mendukung Palestina dan hubungannya dengan Israel semakin memanas. Apalagi baru saja Rusia mengusir banyak warga Yahudi dari ibu kotanya yang terdeteksi adalah mata-mata. Selain itu, Rusia juga mengatakan akan membantu dengan penuh pada Palestina atas apa yang telah dilakukan oleh Israel selama bertahun-tahun.